Di akhir Agustus ada satu momen Betul. yang akan happening di dunia peranimean, Aha. pecinta manga, Aha. terus para nakama Aha. khususnya, di mana akhir Agustus ini akan rilis serial One Piece live action. Aha. Ini merupakan mungkin dibilang serial yang ditunggu-tunggu oleh Ya. para pecinta One Piece dunia. Dunia Tidak terlepas dengan para komunitas yang ada di Indonesia juga gitu ya. Ayo Ngobrol di acara podcast Mamang. Episode sebelumnya. Di Garut ada dia seorang pandab, fans dubber yang memang ngefans ke beberapa anime, memang tidak dihususkan. Ada juga mungkin yang lebih concern di anime mana itu hanya beberapa orang. Tapi biasanya pandab itu lebih umum lah gitu. Semua anime mereka suka. Cuman mereka karena berawal dari suka, akhirnya termotivasi untuk menjadi seorang dubber, ikutan kelas dan lain-lain. Garut tuh Mang Usamah gitu, yang orang tahu. Meskipun kita belum sowan secara langsung lah ya, Belum. kita hanya lewat Discord ngobrolnya itu. Terus komunitas juga. Di komunitas, kebetulan kita satu komunitas dengan beliau. Nah ini tanggapan kalian atau enggak sih bahwa di Garut tuh ada gitu loh yang ngedubber, tapi sudah mengerjakan beberapa proyek. Saya tuh apa sih? Apa? Sama. Aslina. Nah, gimana tangkapannya lah mengenai dubber, terlepas itu siapa aja. Gini, jujur ya ini mah jujur li anjir jujur li. Sempet dulu saya pengen jadi gitu. Jadi dubber. Oke. Ya, tapi pemikiran bocah sih sebenarnya. Karena gini, kita teh resep kartun, belum tahu manga, belum tahu anime, dulu banyak kartun pokoknya anu kieu teh. Karena ku resep kartun, terus kan di akhir teh lamun udahan geningnya dulu, kita kan anak tahun 90-an mah. Di running text tuh kata. Di closing nanti ada running text, itu pengisi suara gitu. Jadi kan tahu nih sebagai anak kecil kita tahu bahwa ada profesi ini teh loh gitu anu beririsan teh langsung dengan kartun dengan anime yang kita suka dan kita suka itu. Jadi saya teh pemikiran bocah gitu. Saya nggak tahu tuh. Karek tahu ayeuna ya. Walaupun tadi kembali lagi ke penikmat. Nah, orang sendiri boga cerita emangnya pengalaman pribadi orang sebagai pecinta SpongeBob, mana percaya teh nya. Orang SpongeBob lover. Nah, itu dulu orang apa ingatnya pernah awal-awal film SpongeBob itu aya pengisi suara anu cek orang mah bagus gitu nya. Kemudian beberapa bulan kemudian diganti gitu. Dan orang didinya ngerasa nah bet kieu nya suarana asa lain SpongeBob gitu nya. Walaupun akhirnya terus dulu ge lamun teu salah masa hanya apa Doraemon gitu pas Nobita nanya pernah juga diganti itu beda gitu. Akhirnya siapa sih itu? Nur Hasana. Mohon maafnya bukan orang ngabandingkeun misal orang seperti apa, tapi memang untuk orang sendiri sebagai penikmat tadi Doraemon atau misalnya SpongeBob itu pengisi suara awal dan diganti itu beda jauh gitu. Feel ka urang teh asa aneh gitu. Etanya ada bibir. Ada bibir. Jujur saya mah justru lebih resepan kene. Ada bibir kan? Angkatan ada bibir. Enggak, ini mah dibanding anu originalnya loh. Si SpongeBob anu versi Inggrisna versi aslina jujur lebih kene enakan kene Indonesia gitu. Tapi nu si Mang Ade Bibir itu. Ya itu kan sekilas orang bukan sekilas nonton di podcastnya Kasih Solusi itu diceritain memang panjang prosesnya. Gitu. Maaf nanya nih ya. Kalau yang suka ganti-ganti suara itu apa namanya? Ganti-ganti suara. Yang kayak si Gilang Dirga kayak itu gitu. Impersonate. Impersonate itu bisa jadi dubber nggak? Kemungkinan bisa. Itu juga di audisi. Kemungkinan bisa. Iya. Ya kali-kali nanti kita main lah. Kita juga mau nyoba untuk sowan ke Mang Usamah. Mudah-mudahan di beberapa episode ke depan lah ya kita bisa menghadirkan. Ini kembali lagi ke sini Bang. Jadi ngomongan. Nah, ini kan sebelum kita ngebahas serial live action One Piece kan sebelumnya ada film Red. Ya. Nah, bahkan itu viral di sosial media sampai di satu studio dipenuhi oleh para nakama gitu lah ya. Sampai nyanyi bersama. Sehingga orang kan nonton meskipun gak di studio, vibes-nya emang gak dapet sih. Orang nonton setelah turun layar, jujur lah, tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Harapan pecinta One Piece mang orang ngomong gitu. Orang menilai bahwa film Red itu seperti halnya Bollywood, nyanyi terus anjing. Mending nonton Encan.
Coba nonton, Mang. Oh, nyanyian. Iya. Nyanyi banyak. Hujanan tuh Enggak dong. Hujan peluru dari Oh iya, itu. Cuman orang si Bollywood nyanyi terus. Nah, bisa ngejawab gak kenapa tuh Mang Oda menghadirkan film Red itu emang nyanyian kebanyakannya gitu dah. Kalau dari movie One Piece semua kan dari tema kan ya. Sekarang movie One Piece itu udah 15 movie kalau nggak salah. Yang Gold itu yang ke-13, yang Stampede 14, terus yang Red yang 15. Oke. Dari tiap itu mungkin yang dapat feel movie-nya itu Strong World, Stampede kurang. Menurut saya ya. Saya juga penyuka One Piece tapi kalau saya jelek ya menurut saya jelek ya jelek. Iya. Yang paling relate untuk ditonton movie itu yang Strong World sama apa yang Jet. Jet, oh iya itu. Gitu. Mungkin kalau yang Red itu temanya kan Red juga sebenarnya masuk ke inti cerita, soalnya di situ memperlihatkan karakter yang paling misterius yaitu Seng. Ya, benar. Kekuatannya belum dilihatin di anime atau manga juga. Pas di Red, wah dikeluarin kan. Dikeluarin. Iya. Ekspektasi saya mungkin ini tentang Seng. Emang benar tentang Seng, tapi ternyata ada anak, itu bisa dibilang anak sih, Mang. Ya bisa. Bisa. Uta ya. Ya, berarti kan keluarga keluarga Seng. Tapi dengan kekuatan nyanyi, kekuatan kan di One Piece itu ada kekuatannya kayak DF kan, Devil Fruit kayak gitu. Tadi itu memakan DF, buah setan. Iya, buah setan yang nyanyi terus bisa hipnotis. Oke. Jadi dengan nyanyi kekuatannya kayak gitu. Tapi kalau pertanyaan Mang Ridwan tadi, nah si movie ayeuna bet cekasarna mah, nah movie ayeuna teh bet nyanyi wae gitu. Kan gitu menurutnya si pertanyaan teh mungkin ya abi kita apa sih sabarana namanya nah bet diambil temana bet tema musikal gitu ayeuna teh. Duka karena aya hubunganana jeung Ado teh penyanyina. Oke. Jadi gini, si Uta tuh karakter villain lah bisa disebut villain utama di movie Red ini. Si Uta tuh punya 2 dubber di satu movie itu tuh. Pas ngomong dubber A saha gitu lupa. Nah pas nyanyinya Ado. Nggak tahu berhubungan mungkin dengan si Adonya ya, nggak Oda teh. Ado kalau nggak salah ada namanya teh. Dukanya hubunganana nyanyi kanu naon-naon nama. Tapi kalau dari selera tadi Mang Ridwan, sih ayeuna siga Bollywood gitu nya nyanyi wae. Lain Mang Ridwan ngungkul banyak. Ternyata alhamdulillah lain orang ngungkul keresan. Dan banyak juga yang dari komunitas One Piece teh, yang dari komunitas One Piece itu sendiri teh anu ngasih kritik itu. Anjir lo nyanyi cenah euy ayeuna mah aslina. Jeung yang gitu. Tapi jujur saya juga gitu. Tapi saya mah masih menikmati jalan ceritanya dan cek urang mah lagu bukan gara-gara kita komunitas One Piece harus suka ya. Tapi kan punya pendapat masing-masing juga. Subjektif lah. Objektif lah. Nah kalau masalah nyanyi wae mah menurut orang pribadi mah sama. Enggak sama. Enggak sama. Nya bae we kop we gitu. Lamun kritik contoh jadi kalau ada yang orang yang nyinyir dalam tanda kutip segak gitu, nya bae we urang mah gitu. Tadi Mang Ridwan hampura ya kita. Bae urang mah udah mau kenawan gitu cek kasar nama. Bisa diserang kan kayak K-popers yang nyerang. Nah, mangga untuk komunitas One Piece yang lain mangga serang mangga. Kalau kita mau moal kope gitu sih kalau kita makan. Oke, karena memang si Utanya itu yang memang jadi tokoh utama di film itu ya. Yang kalau mau pengen dicari pembelaan lahnya ya mah. Movie lain yang punya tema serupa kayak game tuh musikal ada nggak gitu? Oke. Menurut saya sih belum adanya. One Piece tuh selalu leading dalam hal-hal benar sih. Mencari keunikan beda dari yang lain teh gitu. Dan termasuk mungkin ayeuna yang pertama tentunya anu bikin live action series gitu bukan movie. Ya, pertama kayaknya One Piece deh. Enggak. Atau naon itu? Naon. Avatar kan belum, baru mau sekarang. Avatar Eng kan maksudnya? Bukan Avatar yang biru-biru. Iya, Avatar Eng kan mau di Netflix kan? Iya. Di Netflix itu juga setelah announce One Piece. One Piece, iya bener. Meskipun nanti series, tapi dan itu pun bukan anime, maaf ya. Death Note, kalau nggak salah Death Note kan ada di Netflix. Itu tuh dari movie. Itu tuh trilogi, bukan series. Anu orang taunya, tadi kemungkinan salah. Dan Netflix dan si Death Note tuh
udah diambil live actionnya teh sama Jepangnya, Hollywood pun sudah. Ya. Nah, anu Hollywood orang teh apa trilogi atau series gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah serial One Piece series live action yang memang pencetus lah ya, bisa dibilang pencetus. Bener. Kayaknya si Gana karena memang Avatar ke belum announce rilisnya kapan kan si Avatar The Legend of Aang. Nah, ini menurut kalian kira-kira nih ya yang akan rilis di akhir Agustus ini bakalan gimana nih? Dari mulai alur cerita, terus cerita apa yang akan dihadirkan oleh Sensei Oda gitu. Udah Sensei. Udah Sensei, sorry dibalik kurang. Tak kira kalau menurut kalian kan suka teori-teori dan cocokologi, ini bakal kemana nih arahnya? Nah ini Mang, pertanyaan live action ya. Balik lagi ke dubber ya. Oke. Tahu nggak kalau live action One Piece itu bakal didubber sama Jepang? Iya. Se-hype itu kan Jepang ke dubber. Kalau nggak salah sama seiyu-seiyunya itu juga di dubber. Saya nggak ngerti ya kenapa, kan itu buatan Netflix. Iya. Tapi pas tayang di Jepang kenapa harus di dubber kayak gitu? Idealis orang pasti. Lebih ke dinya. Ari cek begininya sebenarnya kan bukan cuman One Piece anu juga gitu teh. Anu di dubbing gitu tuh. Contoh ya kalau kita bicara serial Netflixnya adalah Casa de Papel. Naon sih bahasa Inggris nantinya poho eta teh nu profesor teh. Ya itu kan dari Spanyol tuh. Urang mimitina teu apal bahwa eta produksi Spanyol. Anu nyuri di bank, nyuri uang bank. Urang teu apal eta produksi Spanyol, apalna teh nu bahasa Inggris. Money Heist. Money Heist. Urang jadi apalna teh ayeuna La Casa de Papel. Oke ya. Nah itu kan orang tak apa, jadi maksudnya teh bukan One Piece doang, udah umum lah kalau di One Piece, kalau di Netflix tuh di dubbing tuh. Nah kenapa ayeuna One Piece di dubbing dan langsung ke Jepang? Nyada One Piece imahna ti Jepang, kasar nama gitu. Dan anu unik nate kan ini berangkat nate dari manga ya, dari komik maju ke anime, diserialisasikan jadi live action. Nanti di Jepang nage di dubbing nate ku dubber asli dari One Piece itu sendiri. Karena ini berangkat dari keseriusan Mang Oda dan idealisme Oda. Bahkan ketika mencari open casting para pemain kan beliau langsung turun ke beberapa negara, ke Brazil seapal orang ke Portugal, terus pokoknya Mang Oda itu concern banget nih dari proses awal casting sampai pembuatannya tuh. Izin ya menambahkan. Kan tadi Mang Ridwan teh nanya gimana ya gitunya si One Piece live action teh kayak arahna alurna sebenarnya mah. Kalau itu mah sebenarnya kita tuh udah ada gambaran lah, udah ada pegangan. Karena sebelumnya udah ada manga, udah ada anime. Yang bisa saya bilang ya nggak bakal mungkin jauh lah dari itu, dari anime dan manga. Cuman yang unik nate kieu tadi Mang Ridwan udah ngamen-mention ya. Oda ka Brazil cenanya gitu. Ayeuna ya kieu mah. Nah Oda kudu ka Brazil kasarna mah. Dalam nyari cast gak ada yang dari Brazil, dari khususnya anu 5 orang tokoh utama itu ya, Luffy, Zoro, Nami, Usopp dan Sanji. Gak ada yang berasal dari Brazil. Khususnya yang jadi Luffy nih si Iñaki Godoy. Iñaki Godoy itu akhirnya Meksiko City. Bukan dari Brazil. Terus sahade tadi teh yang kedua teh si Zoro dari Jepang, si Mekenyu Arata. Itulah yang paling banyak meng-live action kan gitu. Menghidupkan karakter anime lah si Mekenyu. Pernah jadi saha teh lawanna di Samurai X si Kenshin teh. Yang adanya istrinya si Kenshin ya. Terus jadi Seiya Kamari. Terus pemeran Full Metal Alchemist yang memang yang dicoret itu. Nu jahatnya teh. Lah pode ya. Pilain yang itu. Nah, udah si Mekenyu tuh terus Mekenyu dari Jepang. Terus si Emil Ryud anu jadi Nami itu dari Amerika. Terus si Jacob Gibson juga Amerika. Meskipun Amerikanya. Ya itu Black Man lah gitu. Terus Sanji itu Skylar dari Spanyol sebenarnya mah. Campuran Spanyol sama Inggris, lahirnya dan tinggal di Inggris. Di Brazil tuh anu launching tuh si One Piece di Netflix One Piece tuh. Nah, itu tuh kan bukan cuma One Piece anu launching di dinya teh saapal urangnya mun teu salah mah da soalna pas di red carpet teh bukan cuman cast One Piece live action gitu, di series nu lain ge aya dararata. Enggak tahu nya eta hubunganna bisa wae diundang beran atau apa. Tapi intinya kan launching One Piece Netflix tuh
di Brazil. Oke. Itu juga salah satu unik lah, enakan dibahas. Nah, sih kudu di Brazil. Iya. Buat di naon gitu. Ya. Atau di Jepang sendiri. Di Jepang sebagai rumah One Piece. Ya. Padahal di Brazil teh lamun cek kasar nama tina si Kes nage pemeran teh enggak ada orang Brazil gitu. Yang bisa dicocok logika nama sebenarnya karena apa? Ya karena Luffy kalau di dunia nyata berasal dari mana? Oke, iya benar. Mungkin ya, mungkin diambil launching One Piece Netflix like action teh ayana di Brazil. Mungkin karena etanya, karena naon sok ayana dari pemeran. Dari 5 pemeran utama gitu, nggak ada yang dari Brazil. Terus syutingnya bukan di Brazil. Terus One Piece identik dengan apa ya? Tentu dengan Jepangnya. Enggak, nah atau di Jepang. Dan di Brazil mungkin karena itunya. Dan saapal orang mah si Iñaki Godoy anu memerankan Luffy teh kelahiran teh Meksiko dan memang tinggal di Meksiko. Saapal orang mah gitu. Jadi mungkin etanya rada unik teh. Brazil loh nu dipilih teh asa out of the box. Oke, terus dari tadi beberapa pemeran karakter utama ada 5 tadi emangnya. Menurut kalian itu sudah cocok tuhnya gitu sebagai dengan karakter di anime atau di di mangana gitu. Cocok tuh. Terus di antara 5 itu aya tuh nu paling kalian suka lah gitu. Oke, ti urang dulu. Dari 5 nih. Sebenarnya mah pas awal gak apa-apa gitu diobrolkeun di awal atau langsung di awal gitu karena kan anu langsung di announce teh berbentuk poster wanted gitu kan. Poster buronan. Pas di awal mah anjir nah Luffy ki kolot bet gitu. Aslina si Mekenyo ge kan lihat aslina mah bener-bener kasepnya sih budak lain budak eta maksudnya si Mekenyo emang kasep pas dino eta mah anjir nah kararieu gitu. Rada turun ya. Belum ada ekspektasi teh anjir gitu. Keur mah nu udah teh anu dari anime terus di live action teh. Kasar ya. Sejauh ini mah anu the best ya Rurouni Kenshin ya, Samurai X. Iya itu. Nah, terus adalah di announce siga gambar-gambar pas syutingna, terus bahkan si pemeran-pemeran teh pada pada perkenalan diri gitu, introduce. Halo, cenanya orang Iñaki Godoy memerankan Luffy. Pas ada itu video itu, anjir iya Luffy. Urang pribadinya. Dari video awal perkenalan eta ge urang mah geus gitu mah. Anjir ya sih Luffy. Kieu Luffy teh gitu menurut urang mah. Dina karakter pembawaan anjing Luffy pisan gitu. Terus asup ka Joro, komo pas asup ka Joro ningali Mekenyo. Anjing nyurup lah gitu lah orang Joro hirup gitu nyurup pisan. Terusnya ada Emily Root, ada si Jacob, ada si Taz Skyler. Jujur pas awal mah anu the best nanya menurut orang tentu Usopp. Iya sih. Jacob. Itu kok nemunya jelema aing teu ngarti. Jeung cuman beda irung hungkul lah nya. Da susah mah irung Usopp di dunia asli itu sigana susahnya. Nah, anu lamun rek di rate ya menurut orang anu paling mirip lah Usopp ka hiji. Menurut orang. Kedua Joro ya. Ketiga sebenarnya mah nggak ada ketiga keempat menurut orang mah Nami sama enggak ada orang Nami sama si Luffy ada di posisi yang sama. Terakhir Sanji bukan si Tas nggak miripnya menurut orang, lebih ke belum ya ekspektasi pertamanya kita ngobrolnya belum sekarang. Mungkin karena rambut belum dulu masih botak. Dan sekarang oge si Gana mah dukanya eta teh duka rambut aslina dipanjangkeun atau pakai wig enggak tahu sih. Dan si Gana si Emily Root gue eta teh pakai wig dan si Gana teh nya katingali pisannya. Nah, di posisi terakhir teh si Tas dulu mah. Tapi pas lihat Luffy, Zoro, intinya mah dari pembawaan mah jujur Luffy yang paling orang resep dari pembawaan karakternya. Tapi kalau look mah Jacob si Usopp. Tapi lamun pembawaan karakter wah happy, periang gitu. Eta Luffy pisan teh si Iñaki anu paling good menurut orang. Tapi maju-maju ke sini menurut orang semuanya rada lebay sih sebenarnya mah. Tapi menurut orang mah iya the best sih. Iya karakter One Piece live action teh. Tapi orang setelah melihat trailernya si Luffy itu tidak memakai
kaos merah yang memang ciri khas. Oke. Juga kutang. Rompi merah. Rompi merah. Kalau Justru ngomong- itu kan pakai kemeja Iya, kayak iya. Hawaii gitu lah ya. Nah itu. Nah, kalau itu dari outfit mungkin dari cover story ya. Iya. Cover story kan banyak. Hmm. Yang bagusnya One Piece itu tiap ganti arc pasti ganti baju. Oke. Beda kan kayak Doraemon si Gitu aja si terus. Nobita baju kuning Kuning, kuning terus kan iya. kayak gitu. Terus kayak Naruto lah. Ah, Naruto itu terus. ya. Kalau One Piece tiap arc itu beda-beda. Oke. Bahkan dari cover story juga pakai outfit beda. Oh. Nah, bagusnya live action One Piece itu ngambil baju-bajunya itu dari cover story. Bisa dicek lah. Ya, Mungkin ya, bisa nambahin lah ya, koreksi dikit. Sebenarnya mah bukan full cover story ya, tapi dari color walk istilahnya tuh. Jadi gini, kalau Mang Ridwan sama Mang Jejang belum tahu mah, jadi kalau kita yang weekly-nya tuh tiap chapter baru muncul gitu rilis. Biasanya ada cover apa dulu gitu ya, si Shonen Jump-nya. Kadang mah kalau ada color walk, color dulu yang ada warna-warnanya. Baru kadang kalau ada cover story baru mulai ke cerita utamanya. Nah, si baju-bajunya tuh diambil dari color dari walk sana itu. adaptasinya. Teman-teman juga bisa lihat sih sebenarnya mah. Soalnya udah banyak lah. Nih baju si Luffy yang dipakai, contoh tadi yang kemeja Hawaii. Iya. Itu tuh ada sebenarnya di Ada. animenya, di manganya tuh, tapi nggak dicerita. Oke. Lebih ke di color walk lah. Intinya mah art lain yang Oda gambar gitu. Tapi Oke. masih ada hubungannya di manganya itu sendiri gitu loh. Ya, emang Teu sagawa ya, gitu. Tidak jadi masalah lah ya gitu. Justru eta teh nilai tambah menurut orang mah. Ya, karena referensinya Lebih banyak pisan gitu. Benar. Ayo orang mah pas awal mimitina si Luffy teh pasti baju beureum we hayo dina live action teh. Ternyata ku Oda henteu. Dan ternyata pakai kemeja. Orang kan tak apal nih nama kemejana eta ti mana. Pek teh pas banyak yang ngebahas, ternyata eta teh si manga eta teh gitu sagawaya. Luffy pakai baju ieu. Nah, pakai baju ieu teh soalna di color walk ada pakai baju ini Luffy. Nami ada pakai baju ini, Usopp ada pakai baju ini gitu loh. Ya, karena mungkin ini usaha Mang Oda juga supaya ekspektasi ketika nanti live action gak terlalu kecewa lah. Betul. Ya. Benar. Berarti memang benar-benar pengen benar-benar sempurna lah ya Mang Oda bikin serial live Bahkan action. kan ada omongan kayak gini. Kalau Oda nggak suka ya nggak bakalan ditayangin kayak gitu. Iya gitu. Bahkan cenah mun teu salahnya pernah baca atau pernah nonton gitu. Dari yang udah jadi ya, pas Oda rewatch deui, ngerasa kurang di retake. Oke. Itu sampai segitunya. Sampai segitunya Oda. Gitu. Gitu. Mata Abi pernahnya ngebahas sama si Mangson yang ngebahasin nih live action ini. Ite percaya we ka Oda gitu. Urang asli namang soalnya Oda teh turun langsung. Turun langsung dari mulai awal pencarian Iya, case-nya. case nage kan gitu. Geus ieu teh Oda nu nga-guide-na oge gitu. Jadi nya insyaallah lah. Jadinya kalau dilihat kalau dari pesimis contoh pesimis optimis ya kita mah tentu ke optimis. Lebih condongnya excited excited. Cuman mungkin yang jadi catatan teh ekspektasi kita gitu. Ekspektasi dari penyuka One Piece ada yang negatif, ada yang positif. Oke. Nah ini di episode pertama nanti kan di akhir Agustus kira-kira OPFG mau ngadain nobar kayak Gear 5 kemarin. Pengennya Orang mah sempat ngakses cuman down itunya tuh websitenya ketahu karena banyak diakses miranya. nonton Gear 5 kemarin. Yang Gear 5. Siga nama. Bisa jadi weh. Siga ieu mah menurut orangnya hype na movie Red sama Gear 5 menurut orang mah sigana tinggian Gear 5. Kenapa? Karena memang kenapa teh? ini Kenapa penasaran sama kenapa bisa berekspektasi tadi bawa tinggian Gear gitu. Ya itu di medsos wae PP foto profil pada diganti Gear 5 kan. Orang Dan si hype na mungkin ya menurut orangnya si Red mah hype di kalangan pecinta One Piece sungkul. Oke, seperti orang yang memang tidak teorian lah gitunya. Dan ini kan movie mah agenda tahunan merenya. Tapi ini mah episode biasa, episode mingguan biasa. Sampai orang-orang anu teu apal One Piece ge, teteh abi we mamang. Anu jauh-jauh ti One Piece ngan apal abi resep One Piece. Nah, asal cenah di Twitter naon itu rame One Piece cenanya Luffy gitu. Ya dijelaskan lah gitu-gitu. Ya jadi maksudnya teh lebih luas gitu ternyata si Gear 5 teh bisaan gitu sih nge-viral ke nanti orang-orang resepkan One Piece. Nah, ini apakah akan se-hype yang Gear 5 gitu? Yang si serial ini kira-kira?
Pasti, menurut saya. Menurut pasti. orang gak pasti sih. Pasti. Karena ini teh ini kan rencana live action tuh Oda udah nge-assessingnya tuh dari 2016. Ayeuna 2023. Ya. Itu kan 7 tahun kan. 2016 teh berarti kurang kakara aya komunitas. Ayeuna 7 tahun baru mau rilis gitu. Jujur sih pasti bakal rame gitu dan bakal banyak juga yakin yang hujat mah. Dan itu nggak apa-apa oge sih. Mangga nu penting mah nonton meh aya season 2 na, Bro. Iya. Da jelema mah pastilah tadi beda kepala, beda cara pandang ya. Gitu, Dan netizen mah benar gitunya di urang mah gitu. Cuman jujur sih saya mah emang pengen aya lanjut nepi ka aya season-season lainnya, bukan cuman kepentok season hiji doang gitu. Pengen haze lah gitulah. Bahkan siga non sih Walking Dead kan sabaraha season gini. Nya sih hayang mah kitu tapi nya emang susah sih. Soalnya cenah budgetna teh ya teh lebih mahal dari Game of Thrones per episodenya tuh. Per episode itu bisa tembus 100 juta. Iya. Budgetnya teh. Duitnya teh. Yes. Biaya produksinya itu tuh. Karena kan pakai CGI itu yang canggih lah gitu. Kan kayak yang di trailer tuh naga tuh kan CGI. Nah, ini kembali lagi ke Mang Oda yang memang benar-benar pengen detail banget gitu. Iya. Karena mahal tuh. Enggak apa-apanya ya. Masalah CGI itu justru concern utama kita sih sebenarnya sebagai penikmat One Piece-nya. Iya anjir soalnya One Piece mah kan fantasi pisan ya. Awakna wae anu 3 meter jelema teh kan gitu. Aya nu normal. Kan nah si kan pernah ada teman yang nanya, nah si Arlong teh gitu. Irungna rerekian panjang. Tuh menurut disebutkan mirip kurang lah nya. Nah soalnya kan si Arlong teh ikan naon? Ikan hiu gergaji. Tapi nanti siga gergaji malah kayak cucuk gitu. Justru tidinya unik natenya urang teh ulah mungkin Oda ngaekspektasikeun di nu manga mah tinggina 3 meternya mungkin imajinasi orang mah kudu 3 meter tapi kan mau mungkin nyari case yang orangnya 3 meter. Kayak Kaido kan lebih gede dari Luffy. Mungkin Oda masukinnya gede tubuhnya itu ini nih si paling kuat. Nah mungkin kebanyakan kayak di Jepang mah ngelawan yang gede-gede. Sok Naruto Mupi semuanya yang bos terakhirnya pasti Garada ya. Iya, raja terakhir. Benar. Nyata. Namun balik di kanu etanya tadi guys dibahas si Arlong kenapa hidungnya kayak gitu. Coba kalian searching ikan hiu gergaji mun teu soal si Arlong. Aslina siga kumaha siga si Arlong nu live action mirip pisan. Irungna teh. Jadi anu di anime atau di manga mah kayak gitu teh nya eta mah penggambaran Oda. Penggambaran. Nah, pas aslinya ayeuna Arlong nu live action teh eta irungna teh persis asli sama jeung ikan hiu gergaji real life. Emang gitu bentuk hidungna teh. Henteu koin panah gitu mencos teh tapi kagigir siga paku gitu emang gitu ieu-na. Nah ayeuna balik di kanu CGI tadi ngebahas CGI memang susah sih sebenarnya mah kita oge tapi setelah lihat trailer rada ka update ya kita tuh. Pertama yang di teaser yang gam cenah gitu anu manjang. Eta mah masih kena rada oke. Menurut urang pas eta. Tapi pas trailer keluar Luffy Gatling ngelawan si Arlong. Bagi pas cop ya. Anu ngararapung gitu. Anjir ieu. Bro, ieu anjing ieu gitu. Itu dapat aslina. Pas anu si Bagi mah. Anjir ieu gitu ieu pisan. Emang dina imajinasi orang dina kepala orang ge terjemahkan lagi aslina emang kudu kitu kapisualisasikeun pisan. Jadinya banyak lah sebenarnya mah orang rada mau mengkritik kepada para pengkritik live action ya. So kadang mah siga barudak mang ieu teh naon kritikanana pemikiran contoh ya siga cenah si Luffy teh make sepatu cenah teu make sendal lor rambutnya ikal nu karar itu
cik atuh anjir lah gitu katanya. Oke lah bener, lamun eta tidak sesuai eta mah bener. Marane hayang kumaha yang 100% mirip gitu. Oke, eta tapi cik lamun kahayang gitu make sense tuh gitu maksudnya. Lamun sepatu tah nu. Lamun si Sanji masalah alis anu muringkel terus si tas Skyler nah henteu, oke lah orang rada setuju karena eta mah aya berhubungan sama cerita oge sebenarnya mah. Tapi kan si Luffy cenah make sepatu terus naon di si Usopp cenah irungna nah teu panjang. Itu rame di Twitter. Itulah hayang kumaha hayang sapanjang gitu maksudnya tau kumaha make CGI meureun bisa. Tapi kan maksudnya lamun pun kumanya oke lah ngakritik tapi ngakritik teh nu rada cerdas etik lah gitu. Benar, cerdas etik. Terus bagus satu lagi orang nemu di Twitter, goblok aya gitunya nami rada kurang dadanya. Asli banget. Kakak aya urang. Nami before time skip atau pas awal-awal pas saga emang gitu. Emang iya sih, iya. Emang tepos gitu. Iya, cuman kan ekspektasi netizen tuh gimana gitu lah ya. Eta bener kapohokeun tadi eta. Ya atulah maksudnya nya lamun pun nya mau nyangke nungguan ke dan nami oge ti awal mah teu langsung badag bahasa gitu tah. Aya prosesnya lah ya. Proses kumaha ke kan. Da kudu tumbuh meureunnya dan berkembang gitu teh. Pakai psikoterapi beda. Mending gak dikasih ruang untuk tumbuh gitu mereka teh. Yang langsung badagenya gitu. Enggak orang kok kepikiran netizen tanya ngeritik masalah asli, itu gitu. Aing mah nu karare tapi nyapinya oke lah gitu. Teu masalah kalian rek ngakritik mangan maksud teh alus namanya kalian ngararti teh oke lah nu ngararti mangga dengan elmuna meureunnya kritik teh. Tapi kita sebagai penikmat teh cik atuh heula ieu main gacan. Iya. Cik atuh urang kasih ruang dulu nih. Ari geus plek-plekan main dan kalian teh satuju mah mangga gitu. Iya. Dan orang berpikir ini di Indonesia hungkul tanya sih nu karar ieu kritik-kritik karar ieu. Nah, setahu orang karena saya salah satu penonton One Piece reaction nu aya di YouTube, mau itu episode reaction atau apapun. Hype-na mungkinnya karena di YouTube makan orang tak apa ya. Mungkin dia mah karena kepentingan konten real gitu. Tapi lihat lihat no reaction gitu, kadang di forum. Cukup bagus menurut orang. Si animo nate gitu. Wah cenah ternyata kieu geuning gitu. Pas awal-awal mah sama kayak kita. Anjis nah kieu pas ningali Arlongna kieu aslina gitu. Tapi overall mah menurut orang mah sigana pada pada excited gitu. Positif lah gitu lah. Terus juga di Indonesia gitu. Oke, ini orang dapat bocoran sebetulnya ya cerita-cerita yang katanya mau muncul meskipun gak tahu nih urutannya seperti apa. Ada Romance Down, Pirates Are Coming, Orange Town, terus Tell Me Tales, Zero Village, It Barati, Chef and Core Boy, Wars in the East, Girls with the Sawfish, Man in Stowhead. Gimana menurut kalian? Nah, kalau dari trailer ya, dari trailer itu mungkin ini live action sampai ke Red Cap, oke. Red Cap. Soalnya kan ada satu scene yang memecah kantong pakai kaki lima member. Itu itu dipecahkan. Itu diluhurna. Perjanjian mau ke Greenland. Iya awal-awal itu. Pasti itu sampai mau ke Greenland. Grand Line. Mau ke Grand Line. Oke. Kalau dari alur cerita mungkin ada pastilah ada satu cerita yang nggak sama manga atau animenya ya. Dari trailer itu yang bakal nggak ada itu yang di Barati. Oke. Yang di Barati itu bakal ada bukan perombakan, kayaknya ceritanya bakal diubah. Ketemu sama Fishman Arlong di Barati. Kalau di manganya kan langsung di tempatnya si Nami di Orange Syrup, Orange Village ya, Orange. Kokoyashi, maaf. Ini bakal dicercain. Diedit. Di Kokoyashi. Nah, kayaknya mah bener Kokoyashi mah. Nah, mungkin perubahan ceritanya itu dari situ yang paling gede. Soalnya di Barati itu bakal langsung dikenalkan sama sebenarnya emang lain di Fishman sih emang lain di Barati teh emang dibagi geus aya teh. Si Arlong teh. Si Arlong teh. Menurut ceritanya harus beda dari manga dan anime menurut saya. Soalnya kalau sama dengan
manga atau anime, ya apa bedanya? Kita mungkin dari para netizen mungkin aki nah ceritanya teh sarua jeung manga. Mungkin yang bakal banyak dikritik dari situ. Lihat dari naonnya nu udah tersebar mah cenah mah ini teh si live action teh kan mau 8 episode. Iya. Dengan durasi per episode nanti kurang lebih sejaman lah sih namanya normalnya Netflix series. Nah itu tuh mencakup 53 episode di anime lah, lamun di anime mah cenah eta teh 53 episode kalau nggak salahnya. Tolong koreksi lamun salah. Dan 100 chapter pertama kalau nggak salah mah, kalau di manga itu tuh si 8 episode eta teh. Bener tadi yang kata Mang Son, emang bakal ada ya sedikit perubahan ya, perbedaan. Misalnya tadi udah di-mention ku si Mang Son, si Arlong teh harusnya mah ketemu si Luffy teh ya udah di Kokoyashi. Tapi kalau dilihat dari trailer ya bener dari Oren mah trailer juga di Barat 3 si Arlong teh ternyata udah ada. Padahal kalau di anime atau manga mah belum ada. Ya gitu-gitulah. Beda-beda nanti sih nama. Tapi secara umum nama nggak banyak beda sih. Plek weh gitu. Tina karakter nggak aya karakter anu di anime atau manga mah terus di live action diayakeun. Nggak ada sih. Gitu. Tiga namanya. Eta oge beberapa karakter mungkin harusnya mah ada semua ya, si Don Kriege cenah nama sebenarnya mah aya mang. Di trailer asa can katingali gitu. Karena semua pilihan khusus S Blue lah ya. Nah, Ada. yang mau dijelasin teh siga nama eta. Jadi 8 episode ini teh khusus S Blue ya. Khusus mencakup nate cuman Is Blue Saga. Oke. Jadi dari Is Blue Saga ini tuh ada beberapa arc. Anu tadi kumang Ridwan disebutkan. Pertama contoh arc pertama teh diambil dari judul chapter pertama One Piece yaitu Romance Down. Terus lanjut ke arc selanjutnya teh contoh akna di si Usopp teh sirupnya. Sirup terus terus masuk ke Barati. Gitu-gitulah. Jadi dari saga itu teh terbagi beberapa arc. Nah, itulah yang diambil menjadi 8 episode itu teh gitu. Oke, terakhir mungkin Mang, ada yang mau disampaikan terkait tadi OPFG-na. Oh iya. Ataupun tentang harapan kalian ke One Piece lah gitu ya. Atau apa aja nih mungkin kedepannya OPFG ngapain lagi gitu. Harapan pribadi saya bisa nonton sampai tamat One Piece sebelum ya dikasih umur panjang lah sama yang semua suka One Piece gitu, biar bisa melihat si Luffy dapat One Piece kayak gitu. Oke. Kalau dari saya mungkin kalau dari OPFG-nya mah kegiatan ke depan kan sekalian promosi tenannya mah. Boleh. Malu mau lanjut konten di YouTube. Oh iya, open member boleh. Open member boleh. Biar lebih rame ya. Garut di One Piece-keun lah gitu. Kata-kata mana emang. Iya. Kita jadi kan kita nih sebagai komunitas One Piece yang berasal dari Garut gitu. Buat teman-teman pendengar podcast Mamang, mangga yang sama juga suka One Piece, ayo orang barengan gitu. Karena kita lebih ke punya impian tolol One Piece-keun Garut gitu ya. Pengen jadi orang-orang teh pada tahu One Piece lah, pada suka sama apa yang kita suka lah, resepana bareng gitu. Terus yang mau gabung gitu mangga bisa cek di IG kita One Piece Fans Garut. Terus ikut kopdar juga. Terus untuk acara mungkinnya ke depan kita mungkin akan rutin lah mau nobar minimal sampai Gear 5 ini beres, pertarungan Luffy sama Kaido di Wano ini tuh beres minimal. Live actionnya untuk series Netflix kemungkinan kita juga akan mengadakan nobar lagi karena emang udah pengen lah kita merencanakan itu gitu. Jadi ya ada beberapa acara itu ya termasuk nobar Gear 5 sampai beres kemungkinan, terus Netflix One Piece live action, dan mungkin gongnya mah kita mau ngadain Enip yang ke-7. Kemungkinan yang udah sejauh ini mah kita obrolin tuh ada di bulan September, tapi follow up-nya kayak gimana mah mungkin molor atau dipercepat atau kayak gimana bisa pantengin terus IG kita lah di One Piece Fans Garut. Oh iya, jangan nge-mention dikit, kita juga pengen ngadain acara udah bisa disebut Get Jabar lah. Sesama komunitas. Ya, sesama komunitas One Piece, sesama penikmat One Piece yang ada di Jawa Barat.
kita udah menginisiasi pengen ngadain gathering ramean we party bareng silaturahmi. Jadi buat teman-teman yang tertarik mangga hayu gabung sama One Piece Fans Garut. Kita bebarengan One Piece Garut gitu menurut Oke. Ada space mang nanti MC. Bisa. Kan kudu apal heula filmna kabeh gitu mah. Iya benar kudu. Oh iya untuk MC silahkan tapi nanti teh ada seleksi dah. Ada audisi, nanti audisi nanti Gopar. Anjir gelo. Entah cuma lagi kudu apal heula laju heula kabeh gitu. Nya minimal jadi otaku heula lah. Otaku. Ada orang di kaderisasi orang. Minimal jadi otaku mau ke otakan.